Halo Sobat Tren, kembali lagi di channel yang menghadirkan informasi singkat, padat, penuh manfaat. Untuk Sobat Tren yang belum subscribe, buruan subscribe karena apabila saya mengupdate video terbaru, maka kalian adalah orang yang pertama yang mendapatkan notifikasi tersebut. Di video kali ini saya tidak memberikan informasi tentang pisang, tentang durian maupun kelapa sawit. Di sini di video kali ini saya ingin membagikan informasi tentang komoditas baru kita, yakni merica atau lada. Di pagi yang cerah ini saya berencana untuk memupukkan pupuk pertama yang jenisnya sendiri, yaitu jenis kohe atau kotoran hewan dari sapi. Mengapa saya memilih untuk pemupukan pertama ini lebih menggunakan kohe atau kotoran hewan? Karena menurut saya Sobat Tren, di umurnya yang masih muda ini pupuk kimia menurut saya ini ya Sobat Tren kurang cocok, karena di bahan kimia itu terdapat unsur-unsur yang menyebabkan ada efek samping nanti di kemudian harinya. Takutnya saya Sobat Tren setelah kita gunakan pupuk kimia malah pertumbuhannya kurang maksimal karena efek samping tersebut. Berbeda dengan pupuk kompos atau kotoran hewan, karena menurut saya pupuk ini atau kohe ini tidak memiliki efek samping, melainkan efek positif, berbeda dengan pupuk kimia. Karena pupuk kompos ini kan bahan alami ya Sobat Tren, tanpa adanya campur tangan manusia. Proses penggilingannya atau proses itu pembuatannya pun alami dari hewan itu sendiri, tanpa menggunakan pupuk kimia, tanpa bahan kimia. Oleh sebab itu kita diharapkan nanti pertumbuhannya lebih maksimal dan memunculkan warna daun yang segar layaknya bahan organik. Tapi kita nanti menggunakan pupuk kimia juga Sobat Tren, karena sistem kita ini sistem semi organik. Bukan berarti saya tidak menggunakan pupuk kimia, ada nanti pupuk kimia. Cuman supaya antara pupuk kimia dengan pupuk kompos itu seimbang kadarnya atau kandungannya. Oleh sebab itu saya menggunakan teh ayam atau teh sapi ini lebih pertama. Untuk mungkin Sobat Tren belum bisa melihat mericanya ya Sobat Tren, karena ini sudah minta di siang atau dibersihkan rumputnya, dibuat piringan. Sengaja belum saya kerjakan Sobat Tren, karena di sini masih terjadi musim kemarau. Oleh sebab itu saya belum berani untuk melakukan penyiangan, karena berdasarkan informasi yang saya cari, yang saya dapat, merica ini lebih bagus, kurang cocok atau tidak bagus musim kemarau tidak dilakukan penyiangan atau pembersihan rumput, karena rumput ini membantu juga supaya tanaman merica kita ini tidak terlalu 100% terkena matahari. Jadi supaya ada tempat berteduhnya gitu ya Sobat Tren, supaya tanahnya tidak terlalu kering juga. Oleh sebab itu saya sengaja untuk tidak melakukan penyiangan. Alhamdulillah sini sudah masuk musim, udah seminggu lah Sobat Tren hujan terus. Mungkin beberapa hari ke depan saya akan melakukan penyiangan tersebut. Selain menumbuhkan rumput, saya juga menggunakan yang namanya batang pisang atau kedebok pisang seperti ini Sobat Tren. Kalian bisa lihat, ini dimaksudkan untuk supaya di musim kemarau ini perannya sangat bagus Sobat Tren. Karena apabila ini batang pisang ini terkena sinar matahari yang sangat panas, dia akan berair Sobat Tren. Layaknya baju yang baru kita cuci kemudian dijemur, nanti kan baju itu akan netes-netes. Nah, sama seperti ini Sobat Tren, sama seperti prinsip kerjanya sama seperti batang pisang ini. Supaya sengaja saya diletakkan batang pisang di bawah sini, karena supaya di musim kemarau ini saya tidak terlalu sering menyiramkan, dan ini pun mengandung pupuk organik. Jadi selain membasahkan tanah, ada juga manfaatnya, yakni sebagai salah satu sumber pupuk organik. Oke, langsung saja kita ke
TKP-nya, cara saya mengaplikasikannya. Kalau yang sebelah sini belum sempat saya kasih semuanya Sobat Tren, masih sedikit. Di sini ada musuhnya juga Sobat Tren, yakni ayam. Oleh sebab itu pupuknya biasanya kalau yang sudah ada batang pisangnya, pupuknya akan saya letakkan di bawah batang pisang atau kedebok pisang itu. Nanti kita cari dulu. Sama seperti ini Sobat Tren, kalian bisa lihat. Kalau di tempat kalian nggak ada ayam, itu tidak apa-apa, di sembarangan letak saja. Nah ini seperti ini Sobat Tren. Ini adalah kohenya yang kemudian saya tumpuk seperti ini supaya tidak digaruk atau dirusak oleh ayam. Namun belum semua yang saya letakkan batang pisang, jadi masih beberapa saja yang belum diletakkan, seperti bagian sini Sobat Tren. Oke, ini merica kita, ini sengaja kita tanam tepat di bawah batang pepaya karena berdasarkan informasi yang saya cari, yang saya dapat, merica ini bakalan bisa hidup walaupun ditanam tepat di bawah tanaman tua atau tanaman utama. Namun nanti kalau ini sudah besar Sobat Tren, bakalan kita tumbang termasuk pisangnya supaya kita lebih maksimalkan lagi merica kita ini. Untuk dosisnya sendiri 1 genggam Sobat Tren kalau saya mengaplikasikannya, karena terlalu banyak juga kurang bagus. Simple saja Sobat Tren, tinggal kita tabur gitu saja. Kita taruh pinggirnya saja Sobat Tren, dan ini sudah kering ya Sobat Tren. Salah satu ciri-ciri kohe atau kotoran hewan itu sudah kering ialah tidak mengeluarkan bau, tidak berair lagi, dia teksturnya remah seperti kohe lah. Seperti ini Sobat Tren. Oke, sekian dulu Sobat Tren, semoga bermanfaat. Nanti kita akan sharing-sharing lagi tentang tanaman baru kita, tanaman merica kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.